Lo habis nabrak sopan dikit, selamat pagi kayak maaf kayak apa kayak, oh enggak pak, bentar pak saya telepon bos saya dulu biar bos saya datang. Yang namanya nabrak udah pasti salah nih gitu loh. Mau siapa yang salah itu urusan nanti lah ya. Kalau bagi gua sebuah problem itu bisa lu selesaikan dengan baik dan bahkan belum tentu pakai duit gitu kan. Yang penting cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Tovers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika ketika lu nabrak atau ditabrak orang lagi di jalan nih. Banyak banget ya kejadian-kejadian ini, cuman kayaknya nggak ada yang pernah ngebahas di YouTube deh yang signifikan gitu kan. Nah, ceritanya kemarin, ya bukan yang kemarin lah ya, selama gua bawa mobil juga sering lah ya, beberapa kali ketika masih belajar, ketika dulu gitu kan, ditabrak dan nabrak itu pernah lah ya, nggak mungkin nggak pernah lah ya, namanya juga pengalaman kan. Kalau jika Anda belum pernah ya good gitu loh. Kalau sudah pernah, Anda pasti tahu lah ya kan. Dan kalau misalkan belum pernah pun, tips-tips ini bagus lah ya untuk lo orang tahu. Nah, kemarin itu lucu sih. Gua beberapa kali memang ditabrak nih terutama nih ya. Itu tuh kayak yang nabrak tuh kayaknya lebih marah-marah dari kita gitu kan. Nah, baru beberapa minggu lalu, salah satu mobil gua dibawa sama driver, ditabrak sama ibu-ibu dari belakang. Udah ditabrak sama ibu-ibu dari belakang, ngobrol-ngobrol, ibu-ibunya mengaku salah sih, katanya ya udah salah gitu kan. Oke, ya udah gue bilang kan, kalau misalkan mau ngecat satu panel kan harganya antara 700 sampai 900 gitu loh ya. Gue bilang kan harganya antara segitu gitu loh, jadinya tinggal transfer aja. Ketika gue bilang begitu kan ke driver gue sampein. Nah, kemudian si ibunya tuh bilang, "Oh iya, saya minta bon dong." Mana ada sih lu tong nabrak kemudian lu minta bon gitu kan. Itu sih kayaknya bagi gue sih hal yang konyol banget ya. Itu satu kemarin. Cuman akhirnya si ibu dijelaskan kan, "Bu, ini belum dikerjain bagaimana caranya gue bisa minta bon. Kalau misalkan lu memang mau bonnya nggak ada masalah, nanti gue kerjain dulu. Habis gue kerjain ya lu kasih WhatsApp lu ke gue, habis gue kerjain ntar bonnya gue fotoin, gue kasih ke lu," kan gitu kan. Jadi jangan ya begitulah ya, namanya mak plus 62. Kadang-kadang tuh gue ketawa aja sih denger apa yang keluar gitu kan dari mereka. Terus satu kali lagi waktu ini maybe akhir tahun 2021 kayaknya ya. Kan ke Solo nih ya, survei apa segala macam yang waktu kita mau buka dokter mobil di Solo, di satu perempatan gue ditabrak dari belakang, pagi-pagi gitu kan. Saya nggak tahu siapa itu ya kan, yang jelas saya minggir, orangnya juga minggir. Ketika keluar turun, "Selamat pagi kek, permisi kek, maaf bapak, jangkrik pak, kambing pak." Enggak gitu loh, dia datang keluar, dia cuma ngeliatin mobilnya terus dia sambil pegang telepon. Nah, jujur ngomong sih, kalau gue dulu masih SMA itu gue gebugin tuh orang tuh, bener. Karena lu udah nabrak orang gitu kan dari belakang, "Selamat pagi pak, sorry pak, apa ada yang sakit pak, apa kek ya kan." Lu maksudnya shit man, lu udah nabrak ya lu say sorry lah ya gitu kan. Lu ngomong dulu lah ya sama orangnya gitu kan. Ini enggak, telepon, abis telepon saya maki-maki dong. Saya bilang sama dia, "Lo abis nabrak sopan dikit, selamat pagi kayak maaf kayak apa kayak, oh enggak pak, bentar pak saya telepon bos saya dulu biar bos saya datang." Lah ya udahlah ya, kasihan lah ya kan gitu kan. Tapi balik lagi, kalau gue SMA gue gebugin orang bener, karena bagi gue nggak ada etika gitu loh. Ya abis itu bosnya datang, kita cerita ya udah gitu loh, ditransfer sama dia. Gue bilang kan ya balik lagi, satu panel sekitar 700 sampai 900 ribu lu perbaikin gitu kan. Untuk yang di kelas bengkel itu pun juga bengkel temen gue gitu kan ya, jadi harganya oke lah gitu loh. Udah ya dia transfer gitu kan, tinggal lu hitung aja kena berapa panel. Nah, intinya sih yang mau gue ngomongin, ketika lu nabrak, ini kita cerita ketika lu nabrak dulu ya. Ketika lu nabrak orang, satu, pastikan bahwa lu say sorry ya kan. "Selamat siang pak, saya minta maaf karena tadi saya agak meleng sedikit, apa ada yang terluka." Itu maksudnya secara manusia lu sudah memiliki empati ya untuk lawan manusia yang lu ajakin bicara itu. Lu perhatian dulu sama dia, karena kenapa? Satu, lu salah pak gitu loh. Yang namanya nabrak udah pasti salah nih gitu loh. Mau siapa yang salah itu urusan nanti lah ya. Kalau bagi gua, lu say selamat pagi, selamat siang, maaf, apa ada yang terluka, itu kayaknya bagus banget lah ya untuk diomongin gitu loh. Maksudnya karena yang namanya abis nabrak atau ditabrak itu pasti panas kan orangnya kan gitu loh. Jadi jangan sampai lu salah ngomong, gara-gara salah ngomong lu pukul-pukulan di situ. Dan gua sih orang yang pakai etika ya gitu loh. Kalau gua ya balik lagi, saya made in Jawa, Jawanya Jawa Tengah gitu kan. Jadi saya mengerti dengan baik apa itu etika berkendara. Dan gue juga kaget gitu loh, gue ditabrak di Solo, itu si bapak-bapak si kampret kagak ngomong apa-apa ya kan, tiba-tiba pegang telepon. Kalau masih SMA, sumpah gue bener-bener gitu loh, karena bagi gue kagak ada etika gitu loh. Nah,
Kemudian setelah lu nabrak, kemudian baru yuk kita minggir dulu gitu kan. Misalkan lu minggir, baru lu cek nih kerusakannya. Kalau memang misalkan lu yang nabrak ya kan, ya udah lu ngaku salah aja, Pak, saya ganti, Pak. Jadi kata-kata pertamanya ya udah saya ngaku salah, saya ganti, Pak, biar nggak berkelanjutan gitu loh. Karena ujung-ujungnya lu masuk kantor polisi juga dicek kok siapa yang benar siapa yang salah gitu kan. Udah gitu lu juga disuruh ganti punya dia gitu loh. Ya udah sama aja, mendingan lu iya terus lu ganti. Nah, seperti yang tadi gue bilang, satu panel kalau diperbaikin itu 700 sampai 900 ribu tergantung bengkelnya, jenis catnya juga ya. Kalau catnya warna hitam putih itu yang susah-susah gitu, itu biasanya agak lebih mahal. Dan kalau ada bodywork juga biasanya agak lebih mahal. Nah, satu panel itu kalau lu mau tahu nih, misalkan bumper belakang semuanya itu satu panel. Nah, kalau di pantat belakang yang kanan kiri itu sebelum pintu itu kan di atas roda tuh ada panelnya lagi. Nah, itu satu panel. Terus pintu belakangnya itu satu panel juga gitu loh. Jadi kalau lu nabrak dari belakang, kalau cuma kena bumper doang itu satu panel. Kalau lu kena bumper dan pintu belakang itu dua panel. Nah, jadi lu tahu ya cara ngitungnya ya. Satu panel, dua panel, tiga panel. Ya lu hitung begitulah ya. Itu kalau cuma nabrak dikit. Kalau nabraknya parah udah lalu bawa ke bengkel aja estimasi kan gitu kan. Kalau lu di bengkel body beneran antara 700 sampai 900 ribu itu pengerjaannya sih biasanya 1-2 hari sih sampai 3 hari ya, tergantung lah ya bengkelnya lah ya gitu loh. Nah, kalau lu ke yang pinggir jalan tuh kayak yang di Senen, itu gua tahu itu banyak di sana kan yang tukang debul-debul, itu biasanya untuk yang kelasnya paling murah itu sekitar 400 sampai 600 ribu gitu loh. Tapi sih kerjaannya sih ya gitulah ya, 400 sampai 600 ribu lah ya. Gua nggak bilang jelek nih gitu loh. Beberapa ada yang bagus, beberapa ada yang parah gitu loh. Cuman biasanya sih kalau yang di pinggir jalan begitu ketahuan sih itu bekas dikerjain, kelihatan jelas karena yang namanya ngecat itu butuh waktu ya. Karena butuh waktu, lu nggak bisa cepet-cepet gitu loh. Karena butuh kering, butuh bener-bener dipanasin lagi, diamplas lagi, dicat lagi. Itu kalau pekerjaannya bener butuh waktu gitu, nggak mungkin bisa cepet. Nah, setelah udah nih ya kan, udah berapa panel nih Pak saya bayar, ya udah gitu loh, lu say sorry sama-sama udah selesai gitu loh. Dan yang paling penting sih tidak ada korban jiwa ya. Dan itu kan dua pengalaman gua ditabrak dari belakang, dimana yang satunya lucu, yang satunya nyebelin gitu kan. Gue pernah juga ditabrak dari belakang pas lagi bawa Audi gitu kan, pas di depan Season City yang ada putar balikan itu, gue lagi berhenti di situ tiba-tiba ditabrak sama transportasi online ya kan. Gue juga nggak tahu lah ya, ditabrak cukup kencang sih itu sih. Maksudnya gue sama temen gue di dalam juga berasa gitu kan. Gue udah gitu kan, lumayan nih gitu kan. Begitu turun, orangnya turun, dia langsung saya sorry pak, tadi saya lagi nggak ngeliat bla 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 gini. Terus gua ngeliat mobil gua cuman penyok dikit, tidak ada cat yang lecet pun enggak gitu loh. Itu bagusnya mobil Eropa ya, dia penyoknya memang penyok, cuman mobilnya dia Avanza itu grillnya sampai masuk ke dalam, blesek sampai nusuk si kondensor sampai freonnya keluar semua gitu kan. Dan ketika dia turun dia say sorry, ya bagi gue sih ya udah gitu loh, toh mobil gue juga cuma penyok doang, gue bawa ke PDR juga berapa duit sih gitu loh. Maksudnya ya sudahlah gitu loh, dia cari rezeki juga lagi susah ya kan, dia juga udah ada etika baik gitu kan. Dia turun sorry dulu pak, dia nggak ngeliatin mobilnya ketika dia turun, dia nggak ngeliatin gue ketika dia turun, dia say sorry. Jadi ya bagi gue ya udah gitu loh, maksudnya there's not such a big issue lah ya gitu kan, cuman begitu doang. Akhirnya juga gue lepas gitu loh, ya lu nggak usah bayar nggak apa-apa gitu loh. Ya sebuah problem itu bisa lu selesaikan dengan baik dan bahkan belum tentu pakai duit gitu kan. Yang penting etika lu dulu, attitude lu dulu yang bener gitu kan. Jadi gue nggak bilang semua ditabrak itu gue selalu marah-marah, yang enggak juga. Ketika dia datang dia udah say sorry, sudah lah ya, mau ngapain gitu juga kan. Nah, cuman yang paling kesel sih memang kalau misalkan lu lagi di lampu merah ditabrak sama motor gitu kan, spion lu kan buak gitu kan, kemudian motornya jalan terus. Nah itu emang butuh lu sambit, bener gue kesel banget tuh kalau kayak begitu. Saya sorry kayak apa kayak kambing kayak gitu kan, masih bisa kan gitu loh. Jadi ya begitulah ya, kayaknya krisis etika juga ada gitu kan. Nah, kalau misalkan lu ditabrak, nah sama nih ya kan. Ketika lu ditabrak ya udah gitu loh, lu pastikan orangnya nggak kabur, tuh nomor satu. Karena di teman-teman gue beberapa yang nabrak kabur gitu kan, kalau parah gitu kan. Kalau nggak parah sih biasanya mereka minggir ya. Nah lu pastikan orangnya nggak kabur, terus lu minggir baik-baik ya, lu cerita, lu tanya. Kalau memang dia sudah mengaku salah ya nggak usah lu perpanjang gitu kan, ya udah lu suruh ganti aja. Dan sebenarnya sih undang-undang lalu lintasnya sih yang penting yang dirugikan sudah terkompensasi, mereka biasanya hanya melihat dari pelanggaran dari sisi lalu lintasnya. Kalau misalkan kayak melawan arus, keluar dari jalur, motong garis, udah gitu ngerem mendadak, itu semua ada di undang-undangnya. Jadi kayak misalkan, dan oh ya satu lagi, kelengkapan berkendara ya kayak SIM, STNK itu perlu loh ya. Karena kalau misalkan sampai ke kantor polisi, itu yang akan ditanya nomor satu nih, SIM bapak mana, STNK-nya mana, kejadiannya di mana. Nah kalau memang misalnya nih orangnya ngeyel dan harus ribut sampai masuk ke kantor polisi, kumpulkan semua bukti-bukti yang ada, di foto ya kan, dijamin jam kejadiannya di mana itu, kemudian di foto-foto
foto, dan paling bagus sih lu orang kalau punya dashcam ya, dashcam yang di depan sama yang di belakang, itu kalau nge-record itu bagus banget dan langsung kelihatan jelas tuh siapa yang benar siapa yang salah gitu loh. Jadi karena ini banyak ya pengalamannya ya gitu loh, dan Jakarta sih ya surprisingly ya untuk tingkat kecelakaan ya itu sih paling sebatas nyerempet sih ya kalau Jakarta ya. Kalau di Australia tuh dulu tuh zaman gue masih sekolah ya, kalau kecelakaan kayak di Great Western Highway gitu kan, itu tuh orang bisa sampai nabrak tiang listrik, bisa sampai kebelit kabel, mobilnya bisa sampai kebelah dua. Maksudnya di sana sih kecelakaannya sih parah gitu loh, karena kan jalanannya gede-gede ya dan kosong-kosong gitu kan. Kalau di Indonesia kan sempit ya kan, udah gitu kecil dan padat gitu kan, paling mentok juga lu nyerempet lah ya. Sampai kecelakaan parah banget di tol itu sih ya pasti ada, cuman jauh lebih jarang terjadi gitu loh daripada yang nyerempet. Nah biasanya nyerempet gitu tuh. Nah tolong ya kalau lu salah atau orang lain salah sama lu, nggak usah terlalu songong lah, balik lagi lah. Kalau yang punya pistol-pistolan jangan dikeluarkan lah, kalau yang punya pisau-pisauan juga jangan dikeluarkan lah. Kenapa hari gini tuh paling cepet banget lu viral di sosial media gitu loh. Jadi ya ngomong aja baik-baik Pak dan Ibu sekalian gitu loh. Maksudnya kalau lu salah ya lu say sorry, udah kewajiban kan gitu kan. Kalau lu dijahatin sama orang lain ya lu sabar dulu gitu loh. Hitung aja dulu 1, 2, 3 gitu kan. Kayak gua sama bapak-bapaknya itu yang di Solo gitu kan. Udah dia nabrak gua, selamat siang selamat pagi aja nggak ada. Keluar dari mobil ngeliatin mobil dia, terus dia ambil telepon lagi, mau lu tonjok nggak tuh gitu kan. Cuman kan nggak ditonjok kan gitu kan. Ya gomelin lah gitu loh. Maksudnya nggak punya etika tuh manusia gitu kan. Cuman ya gitulah ya. Saya tahu kalau lu lagi tabrakan biasanya lu emosi juga. Jadi ya santai aja bro. Mungkin lu lagi butuh buang sial di situ. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.